Oke, sebelumnya terima kasih gitu kan kepada saudara siapa ini? Saudara Hana atau Mbak Hana karena telah menjadi narasumber dalam penelitian saya gitu kan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui pengalaman Mbak Hana tersendiri dalam menggunakan aplikasi Tartil khususnya dalam kegiatan tahfidz, murojaah gitu kan, tahsin Al-Qur'an ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa semua informasi yang ada yang Mbak Hana berikan akan dijaga kerahasiaannya. Data hanya akan digunakan sebagai untuk kepentingan kepenelitian. Jawaban nggak ada benar atau salah, jadi silahkan menjawab sesuai dengan pengalaman Mbak Hana. Apakah Mbak Hana bersedia untuk melanjutkan wawancara ini? Bersedia. Bersedia? Oke, siap. Untuk pertanyaan yang pertama kita mulai dari, bisa Mbak Hana perkenalkan diri Mbak Hana dari nama, usia, atau latar belakang pendidikan? Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Najwa Hana Haridah, mahasiswa semester 4 Teknik Bahasa Inggris Universitas Syahriat Cirebon. Saya berusia 19 tahun dan pengalaman saya dalam menggunakan aplikasi Tartil ini adalah saat saya baru mulai awal semester 4. Awal semester 4. Oke. Nah, selanjutnya itu apakah Mbak Hana pernah belajar Al-Quran gitu? Entah itu waktu SD, MI, atau yang lainnya, bisa diceritakan kapan Anda mulai mempelajari Al-Quran? Untuk mempelajari sendiri mungkin dari kecil ya. Dari kecil itu udah disuruh ngaji sama ibu. Jadi awal ngaji itu sama ibu, habis itu dilanjut waktu TK, waktu MI. Kebetulan juga di MI itu ada tahfidznya. Sudah tahfidznya. Kalau boleh tahu, sekarang udah khatam nggak? Atau masih berprogres? Gitu. Masih proses. Masih proses, Iya. oke, siap. Tadi kan sudah menyinggung aplikasi Tartil gitu kan. Nah, apa sih yang membuat Mbak Hana tersendiri tertarik menggunakan aplikasi Tartil ini? Dikarenakan kehidupan perkuliahan ini semua orang itu sibuk, Iya. termasuk teman-teman rekan-rekan tahfidz di sini. Jadi untuk menemukan partner murojaah itu sangat sulit. Oke. Dengan adanya aplikasi tahfidz ini sangat membantu saya untuk murojaah. Karena lebih fleksibel mungkin gitu kan, fleksibel terhadap waktu. Oke, siap. Oke, selanjutnya kan ada beberapa aplikasi Al-Quran digital yang lain gitu kan. Contohnya kayak misalkan ada Muslim Pro atau yang lain. Nah, menurut Anda apa sih kelebihan aplikasi Tartil gitu kan dengan aplikasi yang lain, Al-Quran digital yang lain? Untuk Al-Quran digital yang lain, sebelumnya aku tahu yang Muslim NU online NU online, ya. Itu belum menyediakan fitur kalau kita membaca Al-Quran di halaman kosong, Ya. kita baca jalan sendiri. Jalan sendiri, oke. Ya, itu belum ada setahu aku. Dan satu-satunya aplikasi yang sudah menyediakan seperti itu baru Tartil yang aku temui. Jadi dia aplikasi Tartil ini punya kelebihan di sisi ketika kita sedang membaca, dia bisa langsung mengoreksi gitu ya. Iya, Dan tanda bacanya tuh kayak ya lanjut seperti apa yang kita baca. Ya, gitu ya. Selanjutnya, nah ketika sedang menggunakan aplikasi Tartil ini, apakah ada kekurangan atau kendala gitu saat menggunakan aplikasi Tartil tersebut? Entah itu misalkan kan ini digital, entah itu dari jaringan atau yang lain semacamnya. Jadi ini apa? Itu online atau offline sih, aplikasi online ya? Iya. Online ya. Online. Jadi untuk aplikasi Tartil sendiri kan dikarenakan online, jadi kita membutuhkan jaringan yang stabil. Okay. Dan kekurangan selanjutnya adalah di bagian makhrajul huruf itu tidak terlalu nggak diperhatiin banget lah, misalkan orang-orang yang belum fasih. Iya, belum fasih pengucapannya itu tetap dianggap betul oleh Tartil ini, tidak seperti ke guru. Oke. Tadi kan membahas tentang Tartil juga, masih membahas tentang Tartil. Nah, sebelum menggunakan Tartil, Mbak Hana ini murojaah misalkan dengan siapa gitu? Sebelum menggunakan Tartil, apa itu? Ya tadi contohnya kayak aplikasi yang sebelumnya, atau misalkan langsung bertemu dengan guru secara tatap muka atau gimana?
sebelumnya dikarenakan latar belakang saya pesantren, jadi untuk bermurojaah itu kita ke guru langsung, Ke guru. atau sebelumnya kita setorkan dulu ke teman. Iya. Apa tadi pertanyaan? Ya itu, sebelum menggunakan tartil, murojaah dengan siapa? Menurut dengan Guru, teman-teman, guru gitu mungkin Nah, kan? itu menyesuaikan juga waktunya sama mereka. Iya. Nah, selanjutnya itu menurut Mbak Hana tersendiri, mana yang lebih efektif ketika kita murojaah manual atau dengan guru langsung gitu bertatap muka atau menggunakan aplikasi? Coba berikan alasannya mereka. Sudah tentu kedatangan AI ini tidak bisa menggantikan peran manusia secara umum. Ya. Jadi menurut saya pribadi, walaupun tartil ini sudah membantu banyak dalam bermurojaah, tetapi tidak bisa menggantikan peran bersama seorang guru wajib menghafal Al-Quran. Selanjutnya, apakah aplikasi tartil ini itu mempengaruhi motivasi Mbak Hana tersendiri dalam menghafal Al-Quran? Ketika sudah menggunakan aplikasi tartil ini, apakah hafalan begitu menambah atau memberikan motivasi yang ingin menggebu-gebu gitu, untuk melanjutkan hafalan Al-Quran atau memurojaah hafalan Al-Quran? Gimana Mbak Hana? Untuk saya pribadi, penggunaan tartil ini tentu memberikan manfaat juga, Ya. dan membuat saya itu lebih termotivasi untuk berjalan. Oke. Mungkin apa? Bener nggak? Iya benar. Selanjutnya yaitu bagaimana perasaan Mbak Hana saat menggunakan aplikasi tartil gitu kan, dan saat disimak langsung oleh guru gitu. Apakah ada perbedaan kan kalau misalkan aplikasi tartil tentunya dia oleh aplikasi lah, oleh AI gitu kan, dan yang semacamnya, dan kalau misalkan guru kan tentunya ya manusia itu. Apakah ada perbedaan perasaan ketika disimak oleh tartil dan juga oleh guru? Menurut saya pribadi, kalau menggunakan tartil itu lebih santai sih, soalnya ke guru itu aku deg-degan. Oke, jadi lebih rileks dengan tartil gitu daripada dengan guru. Siap. Selanjutnya yaitu, nah apakah ketika sekarang Anda masih Mbak Hana masih menggunakan tartil gitu, apakah akan seterusnya menggunakan tartil ini untuk kedepannya atau bagaimana? Mungkin iya, selama masih dalam perkuliahan ya. Masih banyak nggak banyak waktu untuk menghafal atau murojaah buat sendiri gitu, waktu sendiri. Jadi akan terus menggunakan tartil buat kedepannya gitu. Nah, selanjutnya itu, apakah ketika Anda menggunakan aplikasi tartil ini, Anda merekomendasikan juga aplikasi ini kepada orang lain? Iya, kalau merekomendasikan Kepada siapa? kepada Semua teman terdekat, mungkin sahabat. iya, aku juga promosiin. Oke, siap promosiin. Ya, jadi merekomendasikan tentunya ya, karena mungkin aplikasi yang sangat bagus untuk di zaman sekarang, untuk para penghafal dan juga para pembaca Al-Quran gitu. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Mbak Hana. Ketika sedang membaca Al-Quran di aplikasi tartil ini, kan kita tahu bahwa aplikasi tartil ini adanya di handphone gitu. Nah, apakah Mbak Hana tersendiri itu berwudu dulu sebelum menggunakan aplikasi tartil ini atau sebelum membaca, atau langsung saja membaca? Karena mungkin ini mah di HP gitu aplikasi. Gimana pendapat Mbak Hana? Pengalaman aku pribadi, kalau di waktu-waktu ngaji itu emang sebelumnya udah punya wudhu sih. Iya. Jadi aku belum pernah terpikirkan itu aku punya wudhu nggak ya gitu. Jadi misalkan kayak gini, misalkan sholat kan sebelumnya kita melaksanakan sholat dulu ya, habis sholat baru membaca Al-Quran, tapi pakai di aplikasi tartil ini di handphone gitu kan, atau di handphone itu. Jadi sebelumnya pasti dia punya wudhu lah tentunya gitu kan. Oke, mungkin segitu saja ya. Terima kasih Mbak Hana atas waktunya dan jawaban.
yang Anda telah berikan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, untuk para penghafal juga, untuk para pendidik juga, dan tentunya untuk aplikasi Tartil atau pengembang aplikasi Tartil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.